Halo semuanya, kali ini aku dan kamu, kita akan sama-sama membaca buku yang berjudul Bye Bye Stress oleh Nurul Khomaria. Bab 4, Strategi Terhadap Stres. Setiap hari kita semua bergelut dengan permasalahan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, tiap orang mempunyai pendekatan yang berbeda, yaitu dengan sudut pandang sebagai berikut. 1. Problem Focus Coping, di mana seseorang yang menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dihadapi, misalnya kita mengalami kegagalan dalam menempuh ujian mata kuliah bahasa Inggris. Kita akan dengan cepat menelusuri alasan kenapa bisa sampai gagal, seperti kurang belajar, terlalu meremehkan, mengalahkan dengan mata kuliah lain yang saat ujiannya sama harinya, dan lain-lain. Dan berusaha memperbaiki kualitas belajar sehingga bisa berhasil lulus ujian ulangan yang diselenggarakan. 2. Emotional Focus Coping. Seseorang yang tertuju pada emosi yang dialami selama stres berlangsung. Misalnya, dalam kasus gagalnya ujian bahasa Inggris tersebut, kita akan terus-menerus meratapi, merasa sedih yang berlarut-larut, sehingga semua energi terkuras habis hanya untuk meratapi kegagalan tanpa melakukan action tertentu. Kita yang menitik beratkan pada pemecahan masalah lebih efektif dalam menghadapi stres karena kita berusaha memikirkan sebab-sebab peristiwa tersebut terjadi sampai mencari alternatif pemecahan masalahnya. Dengan demikian, permasalahan cepat terselesaikan. Lain halnya dengan orang yang tertuju pada emosi yang dialami, umumnya lebih berlarut-larut, menikmati permasalahan yang dihadapi dan mencari kambing hitam, bukan mencari penyebabnya, sehingga waktu penyelesaian masalah pun menjadi lama. Tidak bisa dipungkiri, hidup tidak dapat terlepas dari stres. Ada beberapa strategi dalam menghadapi stres, yaitu antara lain: A. Mempersiapkan diri menghadapi stres. Persiapan ini erat kaitannya dengan ridhonya kita dalam menerima kenyataan hidup yang kita alami. Proses ini sangat berkaitan dengan pola pikir dan olah pikir yang kita terapkan. Ingat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jangan membentuk pikiran macam-macam, muluk-muluk, panjang angan, menghayal tidak realistis sehingga mempermudah terkena stres. Dalam bahasa Ajim, kita tidak akan cemas atau takut jika mengetahui ilmunya. Ya, jika kita menguasai ilmunya, maka kita tidak akan merasa takut akan banyaknya persoalan yang menghadang. Misalnya saja dalam hal menyikapi ujian dalam hidup. Kita sebagai manusia harus tahu ilmu tentang posisi kita sebagai makhluk dan hamba. Karena bagaimanapun juga, ternyata kenyataan hidup seringkali malah sebaliknya dari yang kita harapkan. Kita sering disodori kenyataan yang tidak kita harapkan. Hal ini banyak mendatangkan rasa sedih dan kecewa. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tidak ada cara yang lebih tepat selain bersikap ridho terhadap segala ketetapannya. Sayyidina Ali pernah bertakziah kepada seorang yang anaknya meninggal. Beliau berkata, "Wahai Fulan, jika engkau bersabar maka ketetapan itu tetap berlaku kepadamu dan engkau pun mendapat pahala. Tetapi, jika kamu tidak bersabar, maka ketetapan itu tetap berlaku dan kau mendapatkan dosa." Kita semua tahu, segala yang terjadi di dunia ini dan yang kita alami sudah ditetapkan oleh Allah. Kita sebagai makhluk hanya sebatas menjalani, namun tetap diwajibkan untuk melakukan beragam ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahannya. Jika kita telah berusaha namun kemalangan tetap menimpa, maka itu juga ketetapan Allah. Kita harus ridho terhadapnya. Ini yang dimaksud dengan pemahaman akan takdir secara benar. Proses menjadi ridho sangat memerlukan ilmu dan keterampilan pikir dan batin. Oleh karena itu, kita harus selalu berlatih untuk bisa bersikap ridho. Sebaiknya setiap pribadi selalu meningkatkan kualitas diri, baik fisik maupun mental, sehingga kita akan lebih siap menghadapi permasalahan yang sulit dan bisa menimbulkan stres. Perbaikan kualitas diri dengan cara: 1. Secara psikis atau mental. A. Pengenalan diri. Berupaya lebih mengenali diri sendiri baik fisik maupun mental sehingga kita bisa melihat sisi positif maupun sisi negatif di diri sendiri.
Optimalkan hal yang dirasa sebagai sisi positif seperti rajin, jujur, dermawan, sopan, negosiator ulung, dan lain-lain, dan minimalkan hal yang dirasa negatif seperti pemarah, tidak suka dikritik, pendendam, suka menjegal teman, dan lain-lain. Berbuat seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitas diri. Jangan menginginkan sesuatu di luar kemampuan dan jangan terlalu banyak keinginan. Hal ini menyebabkan kita menjadi sosok penghayal tanpa berbuat apa-apa. Pengenalan diri lebih jauh diharapkan bisa memahami kecenderungan cara bereaksi apabila timbul suatu permasalahan, memahami gejala-gejala stres yang timbul serta mencari alternatif pemecahan masalah dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Penerimaan proses yang terjadi dalam diri secara sadar terhadap pengalaman stres menyebabkan kita lebih rileks menghadapi stres, sehingga mampu berpikir jernih dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pengenalan diri juga mencangkup kesadaran akan status-status yang diembannya, misalnya, sebagai hamba di depan Allah, harus beribadah sebagai perwujudan bakti seorang hamba kepada Khaliknya. Sebagai khalifah di muka bumi, harus menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai kepala keluarga, harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lain sebagai amanah yang diembannya. Sebagai anak dari orang tuanya, harus berbakti dan memuliakannya, dan lain-lain. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia harus sadar akan tugas yang diembannya semasa hidup di dunia, yaitu tugas hidup meliputi tugas yang diemban manusia selama hidup di dunia, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Fungsi hidup sebagai khalifah yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran serta menjadikan manusia tersebut sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. B. Penetapan tujuan hidup dengan jelas disertai dengan skala prioritas yang akan dicapai. Tujuan ini menyangkut cita-cita yang akan diraih. Tujuan dalam hidup sangat perlu ditetapkan karena dengan tujuan kita mempunyai energi atau hasrat untuk mencapainya, hidupnya lebih terarah, aktivitasnya tertuju pada usaha meraih tujuan sehingga seluruh kegiatannya sangat bermakna. Misalnya, kita yang bercita-cita ingin menjadi wartawan. Sedini mungkin latihlah bakat tulis-menulis, mulailah banyak membaca, menulis artikel, dan mengirimkan ke berbagai media massa. Dalam pemilihan sekolah pun jangan salah, pilih fakultas atau D3 komunikasi sehingga memperbanyak informasi dan praktik tulis-menulis sesuai dengan bakat, minat, serta cita-cita kita. Cita-cita merupakan tujuan jangka pendek karena menyangkut kehidupan kita di dunia. Sedangkan tujuan jangka panjang kita tetaplah ingin mencari ridho Allah dan meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Tujuan juga ada yang bersifat vertikal seperti hubungan dengan Allah dan ada yang bersifat horizontal seperti hubungan dengan sesama manusia. Lebih lanjut dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan yang bersifat vertikal yaitu sebagai hamba di depan Allah, sehingga dalam menjalankan hidup selalu dilandasi keinginan untuk selalu berserah diri dan mencari ridhonya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Katakanlah, sesungguhnya aku telah dijuluki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. 2. Tujuan yang bersifat horizontal, yaitu tujuan yang bersifat hubungan antar manusia. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat An-Nabiyah ayat 107.
Dalam mencapai tujuan, sangat perlu menetapkan skala prioritas, yaitu mempertimbangkan suatu kegiatan ke dalam, penting dan mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak mendesak tapi penting, tidak penting dan tidak mendesak. Kita yang tidak menetapkan tujuan hidup atau keinginan yang akan dicapai lebih rentan terhadap stres karena mempunyai perasaan yang hampa atau bingung mau melakukan aktivitas apa. Intinya, kita semua harus mempunyai tujuan hidup sehingga segala aktivitas harus searah dengan tujuan yang telah ditetapkan. Demi suksesnya, kita jangan melakukan sesuatu yang sia-sia seperti terlalu banyak bengong, nongkrong, melakukan keisengan, dan lain-lain yang mengakibatkan jauhnya kita dari tujuan semula. C. Pengaturan waktu yang baik. Yang seiring mengakibatkan kita stres adalah pengaturan waktu yang kurang baik. Kita semua mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Mengapa ada sebagian orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan banyak orang yang merasa waktunya begitu sempit dan pada akhirnya tidak melakukan suatu kegiatan yang produktif? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ashr ayat 1-3, "Demi masa atau waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus sering diingatkan dalam pemanfaatan waktu ke dalam kegiatan yang positif supaya tidak merugi. Pemanfaatan waktu juga dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hal ini menyerukan tiap manusia untuk menggunakan waktu yang ada seoptimal mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Ingatlah, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbasroh yang menyatakan, raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Al-Quran dan hadis menyerukan tiap manusia untuk mewaspadai waktu. Apakah selama ini sudah dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif atau malah manusia lalai dalam pemanfaatannya? Jangan sampai sedetik pun melakukan kelalaian yang membuat penyesalan di kemudian hari. Golizek dalam bukunya 60 Second Management Stress tahun 2005 memberikan alternatif manajemen waktu yang baik dengan 15 langkah, yaitu tulislah berbagai sasaran, rencana, tindakan, dan tujuan mingguan Anda. Data tersebut membuat segala sesuatu berjalan dan memudahkan perencanaan dan penjadwalan lebih lanjut. Prioritaskan tugas-tugas menurut kepentingannya. Prioritaskan kegiatan yang paling penting, sedang, sampai yang tidak begitu penting. Rencanakan jadwal secara teratur dengan menggunakan kalender atau buku perjanjian. Alat-alat ini dapat mempermudah pembuatan jadwal atau rencana sehingga pengelolaan kegiatan akan lebih efektif. Jadwalkan tugas-tugas yang menurut konsentrasi selama periode energi tinggi Anda. Hal ini berkenaan dengan waktu yang paling efektif dan disesuaikan dengan kondisi Anda. Apakah lebih efektif bekerja pada pagi, siang, atau malam? Hilangkan kegiatan yang memboroskan waktu. Delegasikan wewenang Anda, jangan melakukan segala hal sendirian. Pendelegasian tugas sangat membantu dalam mengurangi stres. Selesaikanlah satu tugas sebelum menyelesaikan tugas yang lain. Catatlah semua informasi. Membuat catatan yang baik akan memberi informasi, mengingatkan akan prioritas, dan menjadi pendukung jadwal Anda. Biasakan selalu membawa pensil dan buku kecil. Belajar mengatakan tidak. Hal ini sebagai reminder untuk tetap berjalan pada koridor menuju tujuan. Jangan terlena memboroskan waktu dengan memenuhi panggilan teman atau sekedar ngobrol dan lain-lain. Biarkan jadwal Anda tetap terbuka. Jangan mengisi penuh jadwal Anda, biarkan ada sisa untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Tepati tenggat waktu, jangan melatih diri untuk menunda pekerjaan yang telah terjadwal karena hal ini akan mengakibatkan penundaan pekerjaan yang lain dan akhirnya menyulitkan diri sendiri. Jangan menunda membuat keputusan.
Apabila ada suatu permasalahan, usahakan secepat mungkin mencari fakta dan data penunjang pemecahan masalah, sehingga jalan keluar akan dengan cepat diambil. Tingkatkan keterampilan membaca dan menulis. Komunikasi yang efektif termasuk di dalamnya kemampuan menulis cepat dan menulis secara koheren adalah dasar dari semua manajemen waktu yang efektif. Kembangkan sistem pengingat atau reminder secara efektif. Hal ini mengantisipasi faktor lupa terhadap hal-hal detail rencana kerja. Tetaplah memegang kontrol. Kalau segala sesuatu telah ditetapkan, usahakan menjalaninya sesuai rencana. Mulailah belajar mengabaikan hal-hal yang mengganggu dan tidak ada hubungannya dengan rencana kerja. Misalnya, ajakan teman jalan-jalan, obrolan yang terlalu lama di telepon, membaca hal-hal yang tidak perlu, dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan sejumlah tips untuk mengatur waktu secara efektif. Pembahasan mengenai manajemen waktu tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang, karena pada dasarnya semua orang menyadari urgensi pemanfaatan waktu secara efektif. Yang menjadi permasalahan dalam manajemen waktu adalah kemauan yang bersangkutan untuk tetap menjaga komitmen yang telah dibuat. 2. Secara fisik. Hubungan antara fisik dengan psikis tidak dapat dipisahkan. Kata pepatah, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Apa yang terjadi dengan fisik pasti akan memengaruhi psikis kita. Misalnya, dalam kondisi sakit kita lebih rentan terhadap stres, demikian juga dalam kondisi tertekan atau stres, tubuh akan memberi gejala-gejala yang mengarahkan pada sakit. Dengan hal ini, kita harus memperhatikan kondisi tubuhnya dengan baik. Seperti yang tertuang dalam hadis, sesungguhnya tubuh mempunyai hak atas kamu.